Halo guys, welcome back to our channel Laguna Family. Aku Mami Jola dan Dedi Anggun. Setelah sekian lama kita tidak posting video karena kesibukan dan DLL. Sekarang kita mau menampilkan atau menjawab pertanyaan yang ditanyakan sama teman-teman di Instagram aku di @jolalucu. Oke, jadi kita sekarang mau menjawab pertanyaan dari Juwinda Tami, Wiwin underscore Tami. Itu dia nanya, Kak, bikin konten tentang cara daftar spesialis Jerman dari dokter lulusan luar Indo dong Kak. Kebetulan suami kakak kan dokter dari Winat tuh, mungkin bisa berbagi pengalamannya. Terima kasih. Nah, memang kita udah pernah bahas tentang bagaimana cara aku ke Jerman, tapi cara Dedi Anggun ke Jerman itu belum kita bahas secara detail. Kemarin di video kita yang ini itu udah ada sih sedikit ya, tapi mungkin nggak detail. Terus ada yang mau tanya detailnya. Oke, kita mulai saja. Kapan Kak Dedi Anggun terakhir lulus? Kapan lulus? Jadi lulus waktu itu 2013 bulan Oktober 2013. Oktober 2013 lulus dari universitas di Wina, Austria. Nah, jadi habis lulus itu ya dari dengan ijazah dari universitas itu udah cukup untuk kita melamar ke rumah sakit yang kita mau tuju, dalam hal ini misalnya ke Jerman. Jadi ada dua jalan kalau mau ngelamar kerja di Jerman. Yang pertama, kita ngelihat di website di rumah sakit. Mereka lagi lagi buka lowongan atau enggak nih. Dan cari petunjuk keywordnya adalah asisten arts oder asisten Ärztin. Nah, kalau mereka lagi buka lowongan ya kita langsung to the point. Kita kirim email misalnya ke chef arts-nya, ke ketua departemennya. Terus kita bilang saya mau bewerben. Terus nanti tinggal kirim aja tuh dokumen-dokumennya, termasuk yang tadi ijazah dari universitas misalnya. Taruh. Ini kita ngelamar kemana nih? Waktu itu kenapa kamu pilih, atau kayak egal atau mana aja gitu yang penting dapat gitu? Atau emang harus mau ke kota besar atau gimana? Jadi gitu? Itu tergantung pribadi ya. Kalau misalnya teman-teman mau cepet dapat yang penting ke Jerman ya. Itu sebenarnya terserah ya, mau di kota besar atau mau di kota kecil atau benar-benar sebutannya Dorf gitu, yang benar-benar kecil banget nih kota. Itu nggak apa-apa lah, yang penting udah dapat tempat dulu. Nah, dari yang pertama kita bewerben itu, nanti kalau misalnya si chefnya bilang oke, saya mau ngundang Anda, kita mau interview, ya udah tinggal interview. Kalau udah misalnya dapat nih, misalnya si chefnya bilang oke, kapan Kak Anda bisa mulai, terus nanti dikasih sama rumah sakit namanya Zusage. Jadi, atau tanda terima. Tanda kalau dia menerima kita sebagai karyawannya dia. Jadi dengan Zusage ini baru kita mengurus aprobation. Nah, pertanyaannya, apakah aprobation yang kamu urus dengan aprobation yang aku urus itu sama? Pertanyaannya sama. Lumayan beda ya? Enggak, tapi syaratnya sama ya. Maksudnya kita harus bawa si surat sertifikat ijazah kita. Syaratnya mungkin nggak se-complicated kita. Kayaknya sih syaratnya jauh lebih mudah ya kalau yang lulusan di sini, yang lulusan Eropa ya. Yang berbahasa Jerman. Yang berbahasa Jerman. Atau misalnya kayak Hungari gitu-gitu, itu juga diakuin yang mereka jurusan internasional. Jadi dengan ijazah dari universitas dan dengan si Zusage dari rumah sakit
itu tinggal kamu kemana waktu itu? Tinggal ngajuin aja aprobasionnya ya, ke ID setempat. Ke ID setempat. Nanti diurus sama dia, terus dicek ini benar nggak nih gitu. Nanti kalau udah selesai dicek, tinggal bayar berapa ya waktu itu, 400 atau 300? Iya, kalau nggak salah segitu. Pokoknya bayar sekitar 300. Terus nunggu 400. sekitar 4-6 minggu ya, lama ya waktu itu ya. Habis itu udah dapat, terus nanti dikirimin si approbation ini. Udah dari approbation itu kita udah bisa bekerja sebagai approbierte Ärzte di rumah sakit. Tapi nah itu tadi jalur pertama ya. Oke, ada jalur lagi. Jadi sebenarnya ada 3 jalur. Yang pertama, jadi kita ngecek rumah sakit itu langsung di websitenya, terus ada buka lowongan, terus kita langsung bewerben. Yang kedua, kita namanya inisiatif bewerben. Jadi artinya walaupun si rumah sakit di tempat itu nggak membuka lowongan, kita kirim aja tuh bewerbungnya, entah itu dikirim lewat email ke emailnya si chefnya itu, atau lewat pos ya, atau lewat pos. Jadi namanya bewerbungsmappe yang isinya apa aja nih, isinya apa aja bewerbungsmappe ya, ada namanya CV Lebenslauf, ada CV-nya, ada misalnya kalau untuk bewerbung itu ya pasti ada dokumen-dokumen dari universitas ya, kayak skrip nilai, kayak namanya ijazah, terus ini kemampuan bahasa itu perlu nggak ya? Kalau iya benar, itu perlu. Kemampuan bahasa perlu. Kalau kita bukan orang EU itu kita diminta surat kemampuan bahasanya, yang kalau nggak salah sekarang itu standarnya sekitar C1 ya. Dulu berarti kamu simpen dong ya yang bahasa dulu itu, kan kamu belajar bahasa kan sebelum masuk universitas ya. Nah itu berarti kamu dulu itu penting banget disimpan, yang harus disimpan sertifikat dari Deutsche Kurs itu, misalnya udah B2 terus C1 itu harus disimpan, karena itu mereka minta banget ini, kayak ini orang dari mana sih, dari negara mana, terus mana nih kemampuan bahasanya misalnya. Betul. Jadi kayak gitu. Nah itu yang kedua ya. Itu cara kedua. Kalau cara yang ketiga itu adalah cara yang mungkin jauh lebih mudah dari yang tadi itu, dari yang 1-2, yaitu lewat agen. Agen ini di sini kita nggak bayar sama sekali. Jadi kita cari aja nih agen-agennya. Nanti kita link ya apa aja agen-agennya di videonya. Yang kita post namanya Hypo Eksekutif. Jadi ada macam-macam nih endorse. Jadi si agen ini mereka cari calon dokter yang mau kerja di misalnya rumah sakit tertentu. Si agen itu mereka dibayar dari rumah sakitnya, sedangkan kita yang sebagai calon yang mau kerja di rumah sakit itu kita dibayar, kita justru nggak bayar apa-apa. Jadi kita tinggal bilang aja sama si agen, halo, gue namanya ini, gue mau daftar di bidang misalnya obsgyn atau di interna, terus saya mau di ruang misalnya di Hessen atau di Berlin misalnya. Bundesland. Terus nanti dia bilang oke, kirimin Unterlagennya, terus nanti sama dia dicariin tuh. Nah terus tiba-tiba cepet lah, mereka tuh nyarinya cepet banget mungkin. Dan dia lebih tertarik sama orang-orang yang sudah ada aprobasi ya. Ya kalau bisa udah ada aprobation ya. Itu enak banget. Kalau nggak ada aprobation emang agak susah. Kalau nggak ada aprobation jatuhnya pakainya si Berufserlaubnis seperti yang kita udah bahas. Nah jadi kalau udah kirim nih si dokumen-dokumennya ke agen ini, nanti sama dia dikirimin, terus nanti ditanyain rumah sakit mana yang sekarang lagi cari lowongan. Nah terus tiba-tiba berapa hari kemudian, untuk mungkin 2 minggu lah, dikabarin lagi sama si agen, ini ada beberapa rumah sakit yang tertarik sama kamu bisa nggak tanggal sekian untuk interview untuk Vorstellungsgespräch. Terus nanti kita bilang oke, saya siap kapan aja. Ya udah, nanti tinggal disiapin ininya appointmentnya. Terus nanti ya udah tinggal kesananya, misalnya tanggal 13 April, terus jam berapa nanti kita tinggal kesana aja gitu. Udah, kita pakai agen juga, si agen yang Hypo Eksekutif ini. Nah si agen itu dia nyiapin 3 Vorstellungsgespräch
secara bersamaan secara bersamaan. Jadi waktu itu gue kebetulan statusnya lagi ke Indonesia karena si Mami Jola lagi hamil dan dia kebetulan mual-mual gitu, jadi perlu ditemenin ya. Jadinya ya udah pas si Agene bilang nih ada 3 rumah sakit, bisa nggak? Ya udah, terus akhirnya ekstra ke sini, terbang terus langsung tuh sambil bawa koper ke beberapa tempat ini. Ya udah, hari ini di rumah sakit mana, hari kedua di mana gitu. Jadi 3-tiganya itu di saat yang bersamaan dan kita bebas memilih. Gue kira-kira lebih cocok ke chef yang mana, atau misalnya kotanya kayaknya bagusan di mana, itu kita boleh pilih. Jadi dan for Stellenbosch atau si wawancaranya di sini juga nggak terlalu tegang ya. Ada yang memang kalau interview itu sebenarnya cuma mau kenalan aja sih. Cuman ini kepribadiannya gimana sih orangnya, kira-kira cocok nggak di timnya gitu. Enak kan nih diajakin kerja bareng sama dia, enak nggak gitu. Ya emang dia juga ngelihat kemampuan bahasanya udah cukup atau enggak gitu. Jadi waktu itu kebetulan di 3 tempat itu mereka setuju semua, mereka pada mau nerima. Mereka bilang kapan kamu bisa mulai. Nah terus waktu itu gue bilang, oh ya saya masih ada interview selanjutnya, nanti saya kabarin lagi. Jadi itu boleh ya ngomong kayak gitu. Bener. Yang di Indonesia tuh kayaknya tuh haram banget gitu nolak-nolak. Kalau di sini tuh mereka ungkapkan aja apa yang kalian mau. Kalau emang nggak cocok, sorry, saya terima kasih untuk penawarannya, tapi saya tidak berminat. Itu boleh dibilang. Jadi, di sini. Kita tenaga kerja yang lumayan dibutuhkan banget ya di sini. Jadi kalau emang kita ngerasa kita berkualitas atau kita bakalan dibutuhin sama orang lain misalnya, ya kita bisa bilang sorry gue dengan cara yang baik dong. Gitu. Nah jadi waktu itu 3-tiganya mereka bilang iya, kapan Anda bisa mulai. Nah jadi tinggal kalau kita sholat istihara dulu ya, yang mana nih yang paling bagus nih, pilihannya 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, kebetulan waktu itu dapetnya di Fulda, terus dan memang Fulda pilihan yang terbaik, dan sampai sekarang kita di Fulda guys gitu. Jadi kira-kira kayak gitu ya nyarinya, nggak susah kok. Dan si agen itu bukan agen yang kayak yang kalau dari Indonesia tuh yang mahalnya lumayan lah. Kalau ini kita nggak bayar sama sekali, 1 sen pun nggak bayar. Dan ini bukan sesuatu yang kayak lo pakai agen ya, lo berarti nggak bagus, bukan gitu. Tapi pakai agen itu karena lebih dia cepat. Karena dia udah lebih tahu gitu dia juga gimana ada jaringannya sistemnya ya. Dia udah ada jaringannya. Dan mereka udah tinggal ngubungin rumah sakit yang membutuhkan, terus tinggal ngasih kabar ke kita deh. Terus ya udah kita jalanin aja. Jadi lumayan gampang lah kalau yang kuliah di sini ya, yang yang udah punya probation lah, yang istilahnya udah punya probation, itu jauh lebih mudah. Gitu. Gimana, seru banget kan? Emang tapi dengan cerita ini kelihatannya memang gampang banget, tapi tetap ribet ya. Waktu itu kamu dari Awina juga harus menghubungi semua yang di Jerman, terus belum dengan pindahannya, terus dengan nunggunya kita juga harus kasih tahu ke chefnya nih kita lagi ngurus ini. Terus ada waktu sekitar 4-6 minggu, dan itu biasanya sih chefnya mengerti ya, karena udah tahu gitu sistemnya. Tapi kembali ke Bundeslandnya masing-masing. Kamu harus lihat di Landesärztekammer itu kira-kira apa aja syarat-syarat aprobasinya, karena di Hessen atau di mana aja itu nggak semuanya biasanya sama. Jadi mirip-mirip sih. Mirip-mirip, tapi ada yang detail-detail yang beda. Jadi harus tetap dilihat ke ID-nya masing-masing gitu guys. Oke, gimana udah puas belum nih dengan kisahnya Dedi Anggun ke Jerman? Jadi kira-kira gitu yang kuliah di Eropa masuk ke Jerman dengan punya aprobasi. Wah, enak banget ya. Oke, kira-kira gitu guys. Menarik banget dan kelihatannya gampang banget gitu. Jadi kalau kamu mau kuliah di Jerman atau Austria atau di Swiss, itu gampang banget mau cari kerja di 3 negara itu. Tapi masuknya juga susah. Iya, tip kalau mau kuliah di Jerman atau di Austria yang bahasanya bukan bahasa kita sendiri ya. Bukan Muttersprache, bukan mother language. Yang kuliahnya bahasa Indonesia aja lumayan susah, apalagi yang kuliah kedokteran yang bahasanya bukan bahasa kita. Beda. Itu waktu itu
lumayan susah lah kalau misalnya Pastilah. apa namanya, kalau misalnya kita nggak 100%, kita nggak niat banget, mendingan jangan. Kalau yang setengah-setengah gitu, Atau di apa namanya, tergiur dengan kerja, dengan iya. dapat Apalagi uang atau kayak gitu. Karena banyak juga yang DM aku terus bilang mau kuliah atau mau ngambil spesialis di Jerman, tapi embel-embelnya, Kak bisa nggak kerja? Bisa nggak kerja dulu sebelum kita ngambil spesialis? Boleh, tapi maksud aku ya mungkin ada yang memang perlu kerja untuk menyambung kehidupan ya. Misalnya itu boleh, tapi asal kamu jangan lupa tujuan kamu ke Jerman tuh apa. pokoknya intinya kalau misalnya sambil kuliah nih, terus harus sambil kerja karena misalnya Nggak dapat uang dari orang tua atau memang untuk kehidupan, boleh itu ya kan? bisa emang Bisa itu dan boleh. boleh banget, tapi Harus diingat tujuan utamanya apa gitu. Benar. Jangan sampai tergiur dengan ada ujian nih hari ini tapi ada kerja juga, pilih yang mana ya. Nah, itu tuh itu soalnya gue alamin sendiri ya guys ya. Jadi misalnya minggu depan nih ada ujian nih, terus harus siapin dong. Terus tiba-tiba ada yang ngajakin kerja, mau nggak nih jadi ini, terus lumayan lah sehari dapat berapa lah, misalnya 70 euro atau 100 euro misalnya. Terus kan, wah lumayan juga nih, sehari bisa buat beli apa nih, aduh macam-macam. Jadi terus akhirnya nggak bisa belajar deh buat ujian. Nah itu banyak, atau ada beberapa teman-teman dulu yang tergiur dengan uang, jadinya ngundur waktu ujian akhirnya gagal misalnya gitu. Kalau bisa ya konsen dulu lah ya kuliahnya. Emang kuliah nomor satu ya, tapi kalau memang perlu kerja ya untuk kehidupan, tapi tetap aja kuliah nomor satu. Dan apalagi mau kuliah kedokteran itu harus benar-benar all in, nggak bisa apa namanya main-main gitu-gitu ya. Harus pilih mau yang mana, mau main atau mau kuliah. Betul. Nah kalau udah selesai kuliahnya ya udah bebas mau ngapain aja. Betul. Intinya kuliahnya nggak mudah. Tapi juga bukan yang nggak mungkin. Iya, nggak mudah, tapi not impossible. Kalau intinya kalau all in bisa lah, insya Allah. Oke. Gimana, semoga teman-teman Wiwin Tami puas dengan jawaban dari Dedi Anggun dan Mami Jola. Buat teman-teman yang penasaran, yang mau dibikinin konten atau apa, silahkan di sini komen, like, subscribe, semuanya boleh, tulis, nanti akan kita wujudkan keinginanmu. Atau mungkin teman-teman mau tahu kehidupan sebagai dokter residensi di sini gimana sih, atau kerjanya ngapain aja sih kalau di rumah sakit, kan lumayan beda ya sama di Indonesia. Itu mungkin kita bisa bikinin video yang lain. Atau mau tahu ujian spesialis tuh apa sih, kayak gimana misalnya. Nah itu bisa lah kita bahas di video berikutnya. Oke guys, sekian video kita hari ini, semoga berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, comment. Keep healthy. Bye.